Saudara Menteri Tenaga Kerja Yasirli menerbitkan surat edaran yang melarang perusahaan membatasi syarat usia dalam lowongan pekerjaan. Surat edaran diharapkan dapat memperbesar kesempatan bagi warga yang selama ini kerap didiskriminasi karena syarat usia. Meski demikian, jumlah lapangan kerja yang tersedia ternyata ini masih menjadi persoalan besar. Data BPS menyebutkan jumlah pengangguran di Indonesia meningkat dari 7,2 juta pada Februari 2024 ke 7,28 juta di Februari tahun ini. Sementara menurut data pengangguran terbuka berdasarkan usia, ada 16,16% penduduk berusia 15 sampai 24 tahun belum bekerja. Sementara dari penduduk berusia 25 sampai 29 tahun atau 59 tahun ada 3,04% yang belum bekerja. Lalu pertanyaannya, setelah terbitnya surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang melarang diskriminasi usia di lowongan kerja, bagaimana memastikan agar penyedia kerja mematuhinya? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Menteri Tenaga Kerja Yasirli resmi menghapus syarat usia bagi para pencari kerja. Hal ini tertuang dalam edaran Menaker tentang larangan diskriminasi di lowongan pekerjaan. Salah satu ketentuannya, perusahaan penyedia lapangan kerja tak boleh mensyaratkan batas usia dalam rekrutmen karyawan. Menurut Yasirli, isu diskriminasi usia mengemuka dalam rekrutmen tenaga kerja di berbagai tempat. Soal ini pemerintah pun bakal membuat peraturan yang lebih lengkap. Surat edaran ini diterbitkan untuk mempertegas komitmen pemerintah terhadap prinsip non-diskriminasi sekaligus memberikan pedoman yang jelas agar rekrutmen kerja dilakukan secara objektif dan adil. Melalui langkah ini, kita ingin memastikan bahwa dunia kerja di Indonesia menjadi tempat yang inklusif, kompetitif, dan menghargai martabat setiap individu. Terima kasih. Persyaratan batas usia dalam lowongan pekerjaan kerap menjadi momok bagi para pencari kerja. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumirat menyebut banyak korban PHK yang kesulitan untuk kembali mendapatkan pekerjaan karena usianya sudah di atas 30 tahun, padahal masih produktif. Banyak sekali PHK massal di mana-mana, lalu yang di PHK itu kan rentang usianya antara 30 sampai 40 tahun, usia-usia yang produktif. Nah, mereka ketika ingin mencari pekerjaan lagi itu sulit karena di sana ada pembatasan usia gitu. Cuman sayangnya surat edaran tersebut tidak diiringi dengan sanksi gitu. Nah, ini yang kita kritisi, kita lihat itu bahwa harusnya ada sanksi. Memang, namun yang saya maksud sanksi adalah bagaimana pemerintah memberikan pembinaan kepada perusahaan yang bersangkutan, pelaku usaha untuk mematuhi surat edaran yang dimaksud gitu. Dan ini perlu dibutuhkan bagaimana peran daripada Dinas Tenaga Kerja bidang pengawas di kota, kabupaten, provinsi untuk lebih proaktif terhadap implementasi surat edaran ini. Surat edaran Menteri Tenaga Kerja menjadi angin segar bagi sebagian warga yang masih bergulat mencari pekerjaan. Karena itu, larangan diskriminasi dalam peluang kerja harus diikuti dengan meningkatnya jumlah lowongan kerja. Data BPS memperlihatkan ada kecenderungan meningkatnya jumlah pengangguran. Pada Februari 2024, jumlah pengangguran berada di angka 7,20 juta. Di bulan Februari tahun ini meningkat menjadi 7,28 juta atau meningkat lebih dari 80.000 orang. Besarnya kebutuhan mencari kerja terlihat pada penyelenggaraan job fair di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Selasa lalu. Ribuan pencari kerja bersaing memperebutkan lowongan pekerjaan dari 64 perusahaan yang mengikuti acara itu. Sejumlah orang jatuh pingsan, bahkan beberapa pekerja sempat saling beradu argumen dan nyaris adu jotos. Tim Liputan, Kompas TV.
Menteri Ketenagakerjaan meminta tak ada diskriminasi dalam lowongan pekerjaan. Lalu bagaimana mengimplementasikan agar dipatuhi oleh perusahaan atau pihak penyedia lapangan kerja? Kita bahas bersama anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB, Zainul Munasihin. Selamat malam, Mas Zainul. Selamat malam, ini Mbak Mira, selamat malam. Ya. Malam. Dan ada juga Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumirat. Malam, Mbak Mira. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Pak Zainul. Ya. Selamat malam. Ya, Mas Zainul, saya mau tanya ke DPR dulu. Mas Zainul, ini kan namanya surat edaran. Artinya kalau surat edaran ini bisa dilakukan oleh pemberi kerja atau juga bisa enggak begitu. Nah, tapi kalau dari DPR sebenarnya haruskah membuat aturan yang lebih kuat, misalnya dengan merevisi undang-undang agar syarat untuk penghapusan usia kerja ini benar-benar bisa dilakukan, wajib dilakukan oleh semua pemberi kerja? Ya, jadi sebetulnya soal pembatasan usia kerja ini saya sudah pernah menyuarakan di awal ketika kami Komisi 9 RDP pertama kali dengan Kementerian Tenaga Kerja. Itu salah satu isu yang sudah sempat kita suarakan di awal. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang membuka lowongan pekerjaan dengan mencantumkan batasan usia. Ada yang 25, ada yang 30, ada yang maksimal 35 dan segala macam. Menurut kami, ya, langkah para perusahaan-perusahaan ini tidak tepat. Karena apa? Kalau kita mengacu kepada ketentuan di BPS dan juga di ILO yang disebut dengan usia produktif itu rentang waktunya sangat panjang, antara 15 sampai dengan 65 tahun. Itu dibagi dalam 3 termin ya, 15 sampai 25 itu periode pertama. Kemudian periode puncak produktifnya antara 25 sampai 55. Nanti ada periode akhir usia produktif yaitu 55 sampai 65. Artinya apa? Bahwa sebetulnya patokan yang kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan tenaga kerja ini kita sebut produktif itu sangat lebar. Tapi pihak perusahaan benar membatasi diri dengan membuat batasan maksimum. Nah, misalnya ini sebenarnya kurang tepat juga karena nanti bebannya juga akan kepada para pekerja kita gitu kalau mereka dibatasi. Ya, sebenarnya kan kita juga sudah mengundang pihak pengusaha nih, namun sampai sekarang kita berdialog belum ada yang kemudian memberikan jawaban untuk kita berdiskusi malam hari ini. Tapi kalau dari Mas Zainul sering bertanya kepada para pengusaha, sebenarnya mereka ini kenapa harus membatas-batasi usia? Katakanlah misalnya maksimal 25 tahun, padahal kan usia yang 30, 35 dan lain sebagainya ini masih produktif, masih bisa bekerja. Rata-rata alasan mereka tuh soal ini, soal tenaga gitu kan, mereka butuh yang lebih fresh. Ada juga alasan misalnya mereka lebih ingin orang yang bisa lebih mudah diatur. Kalau yang sudah tua-tua kan susah mengaturnya gitu. Tapi itu alasan perusahaan. Tapi menurut saya kenapa perusahaan memberlakukan seperti itu? Dugaan kuat saya adalah karena lowongan yang dibutuhkan oleh mereka itu bukan lowongan yang membutuhkan kompetensi tinggi. Kalau lowongan itu membutuhkan kompetensi yang tinggi, pasti mereka akan pilih yang berpengalaman. Ketika mereka membuka lowongan pekerjaan itu misalnya untuk usia-usia muda, fresh graduate, itu dugaan saya, memang lowongan kerjaan yang dibuka, yang dibutuhkan memang tidak memerlukan kompetensi tinggi. Dan upahnya pun lebih murah begitu ya dibanding misalnya yang... Jadi itu adalah lowongan pekerjaan yang unskill gitu. Oke. Dugaan saya ya, tapi kita harus cek lagi. Kenapa? Karena bagi pengusaha tentu mereka kalau secara rasional mereka lebih akan diuntungkan merekrut tenaga kerja yang kompeten dan punya skill yang memadai dibandingkan harus ngajar dari awal, betul kan? Itu secara logika begitu gitu. Tapi dalam prakteknya ternyata memang banyak sekali perusahaan yang membatasi usia maksimum misalnya 25, 30. Itu artinya kemungkinan lowongan pekerjaannya memang ya tidak terlalu membutuhkan skill yang tinggi-tinggi gitu. Ya, oke, sebagai Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia nih, Mbak Mira, ini pasti menjadi angin segar ya buat para pencari kerja sekarang yang lagi susah-susahnya mencari kerja. Nah, dengan penghapusan diadakannya surat edaran oleh Menaker. Nah, tapi pertanyaannya ini menjadi lebih mudah atau juga masih was-was nih? Karena kan hanya berupa surat edaran, bisa ditaati, bisa tidak oleh pemberi kerja. Ya, yang pertama kami ini kan pemerintah sedang berupaya ya meskipun lewat surat edaran berupaya bagaimana menangani atau meminimalisir lah lonjakan PHK massal yang luar biasa, kemudian banyak laporan kepada mereka ini terkait dengan usia karena rata-rata di PHK saat ini tadi usia
30 sampai 40 tahun. Ketika mereka mencari pekerjaan lagi, mereka dihadapkan dengan syarat usia, pembatasan usia. Nah, itu mereka kesulitan. Memang saat ini ketika kondisi sedang PHK sedang tinggi, sebenarnya kan kalau pembatasan usia salah satu sejak dulu ya Pak Jainul ya, ini terjadi itu. Tapi bukan hanya di pembatasan usia, tapi Mbak, perusahaan itu banyak juga yang mensyaratkan yang secara aneh-aneh tapi nggak lucu gitu ya, terutama terkait dengan good looking, kulit kuning langsa, tingginya. Lebih ke penampilan begitu ya, padahal tidak ada kaitannya mungkin saja ya. Dan nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Lalu siap dibawa tekanan gitu, itu sebenarnya mau jadi TNI atau mau jadi apa gitu ya. Artinya ini yang aneh-aneh tapi nggak lucu tadi itu muncul gitu ya. Nah, salah satunya memang usia. Nah, usia itu karena memang sekarang PHK massal itu sedang tinggi. Kemudian pemerintah kesulitan karena tadi kawan-kawan yang tadi seharusnya masih produktif nggak bisa masuk karena tadi ada pembatasan. Nah, gini, kalau memang surat edaran tadi yang saya kritis adalah tidak ada sanksi dalam himbauan aja nih surat edaran. Seharusnya lebih tinggi itu, entah itu keputusan menteri atau keputusan presiden. Nah, ini dalam kesempatan ini bagi Pak Zainul selaku anggota DPR RI ini kesempatan untuk nanti memasukkan ke dalam undang-undang tenaga kerja yang baru nih Pak Zainul, supaya itu jadi kekuatan hukum yang tetap lah gitu ya, supaya nanti pengusaha atau pelaku usaha juga nggak mencantumkan yang aneh-aneh tadi itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan di negara-negara luar, mereka udah nggak lagi menggunakan batasan usia, makanya nggak aneh ketika ada di contoh ya Korea Selatan gitu, banyak yang bekerja sudah di atas usia lanjut 50 tahun, 65 gitu. Jadi karena memang sepanjang mereka punya kemampuan yang dibutuhkan oleh si perusahaan, maka mereka direkrut, diterima. Tapi kan di sini enggak. Kalau misalnya Anda bertanya-tanya dengan para pencari kerja gitu, sebenarnya kalau mereka yang tadi terkena PHK 30-40 ke atas, kemudian dibatasi untuk mencari kerja, dibatasi usianya, mereka sebenarnya masih mau bekerja, pasti masih mau bekerja. Tapi kemudian apakah kalau pertanyaannya katanya kan lebih banyak mencari fresh graduate begitu, nah apakah mereka juga mau menurunkan misalnya untuk upah begitu asalkan bekerja, atau gimana sebenarnya suara dari para pekerja ini, para pencari kerja? Oke, Mbak Audrey, ini kan saya orang lapangan ya, orang sehari-hari saya berhadapan dengan mereka. Saat ini kondisi sedang sulit sekali ekonominya. Jadi lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah yang mencari pekerjaan seperti yang kemarin di Bekasi. Jadi lapangan pekerjaan sedikit, tapi yang mencari pekerjaan itu luar biasa banyak. Maka dari itu, quote and quote mereka menerima gitu dengan upah yang disodorkan oleh si perusahaan. Oke, saya menerima Anda dengan upah sekian, tapi mereka menerima. Jadi mereka sudah dalam kondisi memang keterpaksaan dalam mencari pekerjaan, meskipun pengalaman mereka bagus gitu ya. Tapi kan lagi-lagi perusahaan tadi sampaikan oleh Pak Zainul mempertimbangkan betul Pak Zainul. Kebanyakan para pelaku usaha, pengusaha yang bicara ngomong ke saya, mereka pengen yang muda-muda gitu ya. Tapi lagi gitu ya, gini Pak Zainul, mereka mencantumkan yang butuh pengalaman, tapi ada tulisan fresh graduate lah. Gimana mau pengalaman kalau ada fresh graduate? Jadi aneh gitu. Oke, gimana tuh Mas Zainul? Katanya keanehan-keanehan yang sering kali ini menjadi syarat. Tadi juga bukan hanya tadi soal tadi ya, tapi ada penampilan juga yang dilihat begitu. Ya, memang agak lucu-lucu sih. Ada banyak anomali, saya setuju dengan Bu Mira ya. Ada banyak anomali dalam proses rekrutmen tenaga kerja kita dengan persyaratan yang tadi disebutkan. Jadi bukannya soal pengalaman kerja, tapi juga macam-macam lah itu. Nah, kenapa perusahaan kemudian membuat standar yang seperti itu? Ya saya kira itu HRD-nya memang harus ditata itu. Oleh karena itu pengawas tenaga kerja di Kemenaker itu harus lebih proaktif, nggak bisa kemudian hanya menerima laporan saja. Pamflet atau leaflet rekrutmen lowongan kerja yang mencantumkan persyaratan-persyaratan yang sifatnya diskriminatif, menurut saya itu harus ditertibkan dan harus ditindak gitu kan. Kalau saya sih setuju harus ditertibkan. Kenapa? Karena gini, kalau yang diterima itu hanya fresh graduate saja, maka kita akan mengalami ancaman kegagalan bonus demografi. Karena yang disebut dengan bonus demografi itu rentang usianya antara patokannya itu kan 15 sampai 65 tahun usia produktifnya. Kalau yang usia produktifnya ini kemudian dibatasi untuk bisa mengakses pasar kerja,
maka akan banyak sekali warga kita yang usaha produktif menganggur. Kalau menganggur berarti ya bonus demografi kita menjadi sia-sia dong. Nah kalau gitu Mas Zainul kan menjadi sia-sia ya, ada bonus demografi. Sekarang juga ada surat edaran dari Menaker. Nah ini dari DPR sendiri mendorongnya gimana nih supaya tidak hanya sekedar surat edaran yang bisa kemudian memberikan opsi bagi para pemberi kerja, ya boleh ditaati boleh enggak. Gimana caranya agar supaya ini benar-benar dirasakan para pencari kerja? Leveling regulasinya harus dinaikin. Saya setuju dengan Bu Mira. Levelingnya ini revisi atau gimana nih? Atau ada Surat edaran sanksi? tetap, tapi harus dikuatkan lagi. Mungkin melalui Kepmen. Nanti Kepmen mungkin nanti naik lagi menjadi misalnya PP. Nah, kami di Komisi 9 dalam waktu dekat ini akan mulai membahas tentang Undang-Undang Revisi Ketenagakerjaan atau Ciptaker. Kan amanat Mahkamah Konstitusi kan Undang-Undang Ciptaker sudah dibatalkan. Maka mau tidak mau kita harus merevisi Undang-Undang Tenaga Kerja kita. Sudah masuk di prolegnas tahun ini, Mbak Mira. Nanti pasti kita akan minta masukan juga dari teman-teman serikat pekerja. Mungkin mulai persidangan yang akan datang sudah mulai kita bahas ini revisi Undang-Undang Tenaga Kerja kita. Nah, saya setuju soal pembatasan usia itu harus kita masukkan di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru. Agar apa? Agar bonus demografi kita ini bisa benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada regulasi yang justru bertentangan kontraproduktif dengan pemanfaatan bonus demografi kita. Kan nggak fair juga gitu. Nah, tapi pertanyaan berikutnya nih, Mas Zainul, ketika kemudian tadi sudah ada surat edaran dihapus, kemudian ada harus tindakan konkret lagi untuk mengimplementasikan surat edaran tersebut. Nah, tapi pertanyaannya, kalau sudah dihapus batas maksimumnya, terus gimana dengan lowongan kerja yang nggak tahu nih, nampaknya terbatas karena memang dunia sedang tidak baik-baik saja. Apalagi kalau kita lihat di Cikarang, banyak banget yang mencari kerja dan nggak tahu dapatnya atau yang dibutuhkannya berapa ini dari sekian banyak orang yang melamar. Iya, jadi sebetulnya ini kan sektor tenaga kerja itu posisinya kan di hilir ya. Hulunya itu kan di iklim berusaha. Iklim berusaha itu salah satu kuncinya adalah investasi. Kemarin Kementerian Investasi kan sudah merilis kuartal pertama kita ini, investasi kita ini naik 5% menjadi 468 T. Tapi serapan tenaga kerjanya nggak nyampe 500.000. Ketika kita konversi, itu artinya apa? Dari investasi yang masuk dengan serapan tenaga kerja itu perbandingannya satu tenaga kerja butuh 700 juta investasi. Betapa mahalnya ekonomi kita ini gitu. Jadi untuk merekrut satu tenaga kerja itu butuh investasi 700 juta. Artinya apa? Bahwa ini yang berkali-kali disebutkan oleh Pak Prabowo, bahwa kita ini ekonomi biaya tinggi. Nah, itu persis dengan pertumbuhan ekonomi kita. Dulu waktu zamannya, mohon maaf ya, SBY dulu ya, 1% pertumbuhan ekonomi kita itu bisa menyerap 400.000 tenaga kerja, 1% pertumbuhan. Hari ini pertumbuhan ekonomi kita ini 1%, maksimal hanya bisa merekrut tenaga kerja 150.000. Jadi kalau misalnya pemerintah kita menargetkan pertumbuhan 4,5 atau 5%, berarti dalam 1 tahun dikalikan dengan 5 tahun, ya kan, 1 tahun hanya merekrut 150.000. Sementara ya angkatan kerja kita tiap tahun itu 3 juta, Mbak. Artinya kalau 1% pertumbuhan atau kita setiap 5 tahun meningkat 5%, berarti kan nggak sampai 1 juta pasar kerja yang bisa kita buka dari pertumbuhan 5%. Berarti ada 2 juta angkatan kerja yang nggak berhasil kita serap. Yang tanda tanya ya, harus gimana begitu ya. Ini tanda tanya. Dugaan saya investasi yang masuk itu adalah investasi padat modal, bukan padat kerja. Bukan padat karya. Balik lagi ke Mbak Mira. Mbak Mira, kalau mendengar juga dari suaranya teman-teman pencari kerja nih, jadi job fair ada, didatengin tapi belum tahu ya keterima atau enggaknya. Nah, lalu para pencari kerja ini berusaha untuk sehari-harinya gimana? Ya, kalau sehari-harinya ya mereka sekarang mengandalkan satu, driver online. Yang kedua, mereka usaha kecil-kecilan. Lalu yang ketiga yang serabutan. Jadi sekarang ini kebanyakan dari kawan-kawan yang dari pabrik tekstil dan turunannya itu, mereka sekarang buka usaha di rumah lah, kayak konveksi ya, buka jahitan di rumah gitu. Itu yang kalau dari kawan-kawan yang
terbanyak dari sektor garment dan tekstil alas kaki. Lalu kalau dari sektor yang lain ya tadi mereka serabutan aja, ada yang menjadi tukang, ada yang tukang ojek dan lain sebagainya, tukang Dan rumah itu ya, pun bangun rumah. S1 pun mereka mau, artinya mau tidak mau ya. Misalnya tadi menjadi ojek online misalnya. Ya Mbak Audrey, sekarang itu betul-betul terdesak, ya mau nggak mau mereka. Nah, posisinya Pak Zainul, kawan-kawan buruh pekerja yang ter-PHK itu, mereka nggak mendapatkan bantalan sosial, nggak masuk ke dalam list penerima keluarga harapan atau PKH, tidak menerima di list bantuan sosial, padahal mereka itu udah masuk ke arah miskin gitu ya. Yang selama ini kelas menengah ini udah jatuh ke miskin sekarang. Saya bukan nggak bilang rentan miskin, udah ke miskin yang kelas menengah ini, tapi posisinya mereka nggak dapat bantuan sosial. Nah, peserta atau yang penerima bantuan sosial itu datanya masih data yang lama dan orang itu saja, dan itu dipegang di RT, RW dan kelurahan setempat. Nah, saya ingin juga menanggapi apa yang disampaikan Pak Zainul. Jadi gini, bukan hanya batasan usia Pak yang nanti akan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang tenaga kerjaan. Semua yang tadi saya sampaikan terkait dengan good looking, yang namanya kulit kuning langsat, tinggi dan lain sebagainya. Ada satu kejadian ini benar-benar dialami oleh anggota saya, anaknya. Jadi mereka itu persyaratannya adalah tinggi badan 160 kurang 1 cm nggak bisa. Itu lowongannya apa, kerjaannya apa Bu sampai 1 cm aja dilihat? Ini apa namanya itu SPG yang suka jualan di gitu. Nah terus ada lagi yang nggak ada, ini BUMN saya sebut kereta api lah ya. Jadi mereka baru datang nih, anaknya teman saya ini baru datang, belum ngasih lamaran sudah ditolak hanya gara-gara ngeliat dia ada gemuk, nggak gemuk, tapi agak gemuk, disuruh pulang. Ini kan luar biasa diskriminasinya gitu loh. Yang kayak gini-gini saya mohon dimasukkan ke dalam rancangan undang. Semua yang namanya good look itu nggak lucu Pak, itu aneh banget itu, konyol kalau menurut saya kayak gitu. Jadi kemudian kalau investasi tadi Pak, ada 3 hal sih saya mau nyumbang saran gitu ya. Korupsinya kegedean nih didengar ini, gitu. Korupsinya kegedean dan gila-gilaan. Yang kedua, punglinya banyak banget Pak Zainul. Jadi ketika kita buka usaha toko aja, udah banyak preman yang datang. Ya ini gimana gitu lah. Terus itu selevel toko gitu ya. Lalu yang ketiga, birokrasinya ketika ini saya suara kawan-kawan teman-teman saya pengusaha juga menyampaikan gitu kepada saya. Ketika melakukan minta perizinan itu berbelit-belit gitu Pak. Jadi banyak permasalahan, singkat aja kalau gitu Mas Zainul. Tadi keresahan dari Bu Mira ternyata banyak tuh, ada dugaan korupsinya, ada kemudian juga penampilan yang dimasukkan ke dalam syarat nanti untuk dihapuskan. Gimana tuh? Singkat aja Mas Zainul. Ya, saya kira seluruh hambatan investasi dan seluruh yang menghambat bagaimana ekonomi kita ini biar berbiaya rendah, itu harus kita revisi semuanya. Termasuk persyaratan-persyaratan yang tidak masuk akal dalam rekrutmen tenaga kerja, mulai soal good looking lah, soal tinggi badan, soal segala macam, termasuk ada persyaratan harus setor ijazah, segala macam itu harus yang nggak relevan, yang nggak ada kaitannya dengan soal skill dan kompetensi, menurut saya harus dihapuskan. Patokan kita adalah soal kompetensi. Saya kira itu patokan utamanya kita. Terima kasih Mas Zainul dan juga Mbak Mira untuk informasinya terkait dengan surat edaran penghapusan syarat batas usia mencari kerja. Selamat malam. Selamat malam, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara, sejari kami kembali dengan informasi dari pemain timnas kembali menggelar latihan jelang laga kualifikasi Piala Dunia Grup C zona Asia. Meski latihan digelar secara tertutup, supporter antusias mendatang